selamat datang di Rumah Belajar Genio. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, kita akan belajar matematika. Nah, materi apa yang akan kita pelajari di matematika kelas 11 ini? Ya, kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Nah, sebelum kita tahu persamaan lingkaran itu seperti apa, kita harus tahu dulu nih pengertian lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya berjarak sama dari titik tetap bangun tersebut. Nah, seperti di gambar ini ya, jadi merupakan garis lengkung yang kedua ujungnya berjarak sama dari titik tetap bangun tersebut. Apa sih titik tetap itu? Nah, titik tetap yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Jadi, titik pusat lingkaran jika dihubungkan ke titik lingkarannya itu akan memiliki panjang yang dinamakan jari-jari. Oke, persamaan umum lingkaran. Di suatu sumbu X dan Y, ada lingkaran yang berpusat di 0,0. Kemudian ada titik yang berada di lingkarannya, yaitu titik P di X, Y. Dari titik O ke P itu dinamakan jari-jari atau R. Nah, titik pusatnya 0,0. Maka panjang PO itu sama dengan akar dari X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat. Nah, ketika X dikurangi 0 itu X bilangan itu sendiri. Jadi X kurangi 0 itu adalah X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Y min 0 Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Maka bisa kita tulis dari panjang P ke 0 ini kita tulis adalah jari-jari. Atau P ke O itu adalah panjang jari-jarinya. Jadi bisa kita tulis R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, akarnya ini kita pindah ruas ke R-nya, ke sisi kiri. Maka lawan dari akar adalah kuadrat, jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, lanjut. Persamaan umum lingkaran, kalau tadi titik pusatnya di 0,0, maka sekarang titik pusatnya di A, B. Jadi titik C-nya ini berada di A, B atau di suatu nilai. Kemudian titik yang berada di lingkarannya itu titik P dengan nilai X, Y. Jadi C-nya ini sebagai titik pusatnya yang berada di titik A, B dan P-nya ini di titik lingkarannya dengan nilai X, Y. Jadi bisa kita hubungkan dari titik P ke C itu adalah jari-jarinya dengan pusat A, B. Maka bisa kita tuliskan panjang dari P ke C itu adalah akar dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Di mana panjang P ke C itu adalah jari-jari sama dengan akar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, akarnya ini kita pindah ruas ke R. Jadi R-nya R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, bisa kita tuliskan bahwa X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi bentuk yang pertama tadi sama yang kedua ini sama ya, cuman dipindah posisinya aja. Yang tadinya R kuadratnya di sisi kiri sama dengan, kemudian kita pindah ke sisi kanan sama dengan. Nah, dari sini
X min A kuadrat, ini kan masih dalam bentuk kurung. Jadi kita buka dulu kurungnya. Kita kalikan dengan cara X kuadrat atau X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian 2 kali X kali min A, min 2AX, min A kuadrat itu adalah plus A kuadrat. Jadi min A dikuadratkan. Jadi nilainya plus A kuadrat. Nah, sama halnya dengan Y min B kuadrat. Bisa kita tulis nilainya menjadi plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Dikurangi R kuadrat. Min R kuadrat ini didapat dari R kuadrat yang berada di sisi kanan sama dengan kita pindah ke kiri. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Oke, X kuadrat kita dekatkan yang sama-sama memiliki kuadrat. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X dan Y ini dia sebagai variabel. Dan A ini sebagai nilai suatu nilai koefisien atau suatu nilai, maka yang A kuadrat sama B kuadrat ini biarkan dulu, nanti didekatkan dengan B kuadrat. Nah, lalu yang masih memiliki variabel X itu kita dekatkan dengan X kuadrat plus Y kuadrat, yaitu min 2AX sama min 2BY. Ditambah A kuadrat ini plus B kuadrat min R kuadrat. Jadi ini nanti merupakan suatu angka yang diketahui di soalnya atau di permasalahan di persamaan lingkaran. Nah, min 2AX, min 2A ini bisa kita misalkan. Min 2A ini kita misalkan A besar, dan min 2B itu kita misalkan B besar. Jadi nilai min 2A kita ubah menjadi A, nilai min 2B kita ubah menjadi B. Maka bisa kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Nah, C ini adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Oke, jadi C ini adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat ya. Oke, next. Kita akan membahas, dengan demikian pusat dan jari-jari lingkaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi tadi kan kita punya nih nilai min 2A itu sama dengan A. Maka A kecil ini itu bisa kita tuliskan nilai A kecil itu sama dengan min setengah. Setengah itu dari min 2A-nya ini dipindah luas ke kanan jadi pembagian ya, karena min 2A ini kan perkalian. Jadi kita pindah luas menjadi pembagian. A-nya ini kan dia sebenarnya ada 1 nih sebagai koefisiennya. Jadi kita tulis 1/2. Jangan lupa negatifnya ya. Nah, hal ini sama dengan yang min 2B sama dengan B besar. Jadi nilai B-nya itu, B kecilnya adalah min setengah B. Jadi bisa kita tulis bahwa jika di titik pusat lingkarannya yang berada di A, B, maka yang tadinya C, A, B itu menjadi A-nya itu min setengah A dan B-nya itu min setengah B. Jadi titik pusatnya bisa kita cari dengan cara seperti ini. Setengah dari nilai A dan min setengah dari nilai B. Kemudian jari-jari lingkarannya bisa kita tuliskan bahwa jari-jari lingkaran itu adalah akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Nah, jadi C ini tadi yang dibentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus A
X plus BY plus C. C-nya itu dari A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pembuktian rumus-rumus tadi bisa kita rangkum rumus-rumus persamaan lingkarannya itu menjadi, nah, jika pusatnya itu di 0,0 dan jari-jarinya itu di R, persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi jika pusatnya di 0,0, jari-jarinya di R, itu bisa kita tulis persamaannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya ini biasanya diketahui suatu nilai gitu. Nah, sekarang jika pusatnya di A, B, jari-jarinya di R, maka persamaannya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, lanjut. Nah, jika persamaan lingkarannya itu bentuknya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka pusatnya itu berarti di A, B dan jari-jari di R. Kemudian, jika X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka pusatnya itu min setengah A atau nilai dari A ini, koefisien dari X, kemudian koma min setengah B, didapat dari B-nya ini jika bentuk persamaan lingkarannya seperti ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan jari-jarinya bisa kita cari dengan cara akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. C-nya ini ya. Oke. Lanjut, rumus bantu dalam persamaan kuadrat. Nah, kalau tadi kan rumus-rumus persamaan kuadratnya, persamaan lingkarannya. Nah, sekarang rumus bantu dalam persamaan lingkaran ya. Oke. Jika jarak titiknya itu X1, Y1 ke X2, Y2, maka bisa kita tuliskan bahwa X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y kuadrat. Kemudian jika jarak titiknya itu X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C. Jadi jika di soal itu diketahuinya jaraknya di titik X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C. Jadi bentuk persamaan atau bentuk garisnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka jari-jarinya bisa kita cari dengan cara ini ya. Nah, ini juga jari-jari jika jarak titiknya itu X1, Y1 ke X2, Y2. Itu jari-jarinya bisa kita cari dengan akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Nah, jika jarak titik X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jari-jarinya bisa kita tulis AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa dimutlakan. Jadi maksud dari nilai mutlaknya ini adalah jika nilai dari AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat itu nilainya negatif, maka kita mutlakan menjadi positif. Jadi nilai jari-jarinya itu selalu positif. Nah, sekarang ke contoh soal ya. Oke, jika sebuah lingkaran dengan pusatnya di 1,2 dan memiliki jari-jari 5, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Nah, ternyata yang diketahui itu adalah pusatnya. Berarti pusatnya itu 1,2
dan jari-jarinya adalah 5. Oke, maka persamaan lingkarannya kita menggunakan rumus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena 1, min 2 ini sebagai A, B-nya ya. Jadi 1 ini adalah A-nya dan min 2 ini adalah B-nya. R itu R biasa, 5. Oke, kita masukkan. X min 1 kuadrat plus Y min dari rumusnya, min 2 dari nilai min 2-nya, dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Nah, kita tulis X min 1 kuadrat plus, karena ini negatif ketemu negatif, menjadi positif ya. Jadi bentuknya menjadi Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke, next. Jadi kita buka kurungnya ini, nilainya menjadi X kuadrat min 2X plus 1 ditambah, oh iya ini 1 kuadrat atau min 1 dikuadratin itu plus, terus 1 kuadrat itu 1 ya, ditambah Y kuadrat, ditambah karena ini plus, 2 kali Y kali 4 menjadi 4Y, ditambah 2 kuadrat itu adalah 4, sama dengan 5 kuadrat itu 25. Oke, kita dekatkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 4 plus 1 sama dengan R. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat kita dekatkan, kemudian min 2X plus 4Y plus 4 plus 1 sama dengan 25. Dari bentuk ini bisa kita tuliskan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 4 plus 1 itu kan 5. Kemudian 25 ini pindah ruas ke sini, jadi min 25. Maka plus 5 min 25 atau plus 5 dikurangi 25 itu adalah negatif ya, karena negatifnya angkanya yang lebih besar. Dan ini positifnya 5. Jadi sama aja 25 kurangi 5. Itu 20, karena negatifnya angka yang lebih besar, maka positif sama negatif lebih menang yang negatif. Itu persamaannya, persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkaran dari pusat 1,2 dan jari-jari 5. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Jika pusatnya itu di min 4,3 dan menyinggung garis 3X min 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, di sini diketahui pusatnya itu min 4,3, kemudian menyinggung garis. Jadi, gimana cara menentukan persamaan lingkarannya? Ini kan belum tahu nih jari-jarinya, maka kita cari dulu jari-jarinya itu, gitu. Nah, jari-jari jika diketahui titik sama garisnya, itu gimana cara menentukannya? Kita pakai rumus yang tadi ya. Oke, di sini kan ada garis. Garis ini kita misalkan dulu atau kita namain dulu bahwa kalau tadi di rumus itu kan kalau di titik X, Y dan menyinggung di garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu nilai A-nya. A itu ya yang koefisien X, maka A-nya 3, B-nya itu min 2, C-nya min 2. Yang pertama cari jari-jari terlebih dahulu. Jari-jarinya kita pakai rumus mutlak dari AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. R-nya adalah, oke, mutlaknya kita nanti dulu. X1-nya min 4, kita masukkan nilai-nilainya. Jadi R sama dengan min 12, min 6, min 2 per akar 16 plus 9. Oke, R-nya sama dengan min 20 per 5. Jadi akar
dari mutlak dari min 4, kan ketemu nih R-nya min 20/5. Maka jawabannya adalah min 4, tapi harus dimutlakan dulu menjadi 4. Nah, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di min 4,3 itu berapa? Nah, kita pakai persamaan lingkaran bentuknya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan aja nilainya. Nah, kalau di sini A sama B-nya ini pusatnya ya, pusat min 4,3. X min A, A-nya itu min 4, jadi X dikurangi min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. X plus 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 16 ini adalah persamaan lingkaran yang diketahui pusat dan menyinggung di suatu garis. Nah, sekarang coba mengerjakan soal nih. Caranya seperti yang kakak tadi ajarkan atau jelaskan. Jadi kalau untuk nomor 1, ini persamaan lingkaran yang pusatnya di titik min 2,5 dan melalui titik 3,7. Jadi gimana caranya? Ini kan melalui 2 titik. Kalian cari dulu nilai R-nya, kemudian setelah mencari nilai R-nya, kalian tentukan persamaan lingkarannya. Kakak kasih waktu 2 menit ya. Oke, udah kan? Nah, sekarang lanjut ke nomor 2. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,5 dan melalui titik 3,7. Ini sama seperti soal yang tadi, cuman hanya diganti angkanya aja. Oke? Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga. Jika diketahui persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y min 65 sama dengan 0, maka tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan tadi ya. Jadi kalau misal persamaan lingkarannya seperti ini, maka kita bisa menentukan titik pusat sama jari-jarinya gimana tadi. Ini sebagai A besar, ini sebagai B besar. Oke? Coba dikerjakan dulu ya. Oke, jadi itu tadi yang kita pelajari kali ini. Nah, semoga apa yang kakak tadi ajarkan bisa adik-adik cerna dan bisa mengerjakan soal tentang persamaan lingkaran ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahbelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!